Iya, berbicara tentang evolusi manusia memang kita harus mengaitkan fisik manusianya sendiri, kemudian alam atau lingkungannya, dan juga hasil karya atau teknologi atau budaya yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Evolusi manusia itu adalah perkembangan tubuh manusia, perubahan-perubahannya yang terjadi dalam waktu yang lama itu ya. Peristiwa evolusi ini dipengaruhi oleh beberapa hal, misalnya seleksi. Ketika kita menghadapi suatu stres alam artinya adalah tantangan alam, misalnya hawa dingin atau panas atau kering atau lembab dan sebagainya, itu membuat tubuh kita beradaptasi. Nah, dari adaptasi itu akan menimbulkan seleksi. Individu yang tidak tahan terhadap tekanan seleksi itu akan tersingkir. Akibatnya akan memunculkan fitness, individu-individu baru yang tahan terhadap lingkungan. Kemudian ketika mereka menghasilkan teknologi, hasil budaya, hasil pola pikir mereka bahwa makanan itu bisa diolah seperti apa ketika terjadi penemuan api misalnya, itu akan lebih mempermudah mereka dalam hal perkembangan morfologi atau perbedaan morfologi. Itu salah satu yang terkait dengan alam. Tentu saja peristiwa yang terus menerus ini terkait dengan bagaimana pola makannya, bagaimana lingkungannya, bagaimana cara dia hidup dan sebagainya, itu akan berpengaruh terhadap fisiknya. Yang karena itu terjadi bergenerasi-generasi, maka itu akan berpengaruh terhadap kode genetik yang dalam hal ini adalah gen yang ada pada setiap manusia itu, sehingga akan terjadi mutasi. Dan ini yang menjadi bahan bakar yang paling utama pada evolusi itu. Karena mutasilah sebenarnya yang membentuk mempelopori terjadinya evolusi itu. Proses evolusi ini yang berjalan sampai sekarang kepada manusia Homo sapiens ini sudah mengalami proses dari Australopithecus, Homo habilis yang dua-duanya masih di Afrika. Kemudian pada fase 1,8 juta tahun yang lalu Homo erectus keturunan Homo habilis sudah mulai keluar dari Afrika. Dia mulai mendiami dunia lama yang kita katakan Afrika, Eropa, dan Asia, sampai mengembara di Pulau Jawa sampai Sangiran kira-kira 1,5 juta tahun yang lalu, dan berlangsung pada munculnya Homo sapiens sejak 150.000 tahun yang lalu sampai sekarang. Berdasar pada lama hidup ya, yang sampai sekian juta tahun itu Erectus tampaknya adaptif dengan lingkungan di mana dia ada itu. Dia dapat bertahan hidup dengan lingkungan di mana dia berada, bisa berburu dan juga bisa mengumpul makanan. Dan ketika kemudian terjadi penemuan api, itu malah membuat Erectus harusnya lebih mampu bertahan hidup karena pengolahan teknologi makanan yang baru tadi itu. Adalah ketika daging kemudian dimasak dengan api, itu akan jauh lebih bagus dibanding dengan ketika Erectus memakan mentah gitu ya. Dalam tanda petik bahwa dalam hal ini tentu saja penyakit dia berkurang gitu ya, resiko untuk berpenyakit berkurang. Seringkali dipakai adalah menilai keausan gigi. Nah, keausan gigi kalau misalnya kita lihat gigi yang masih baru itu kan ada tonjol-tonjolnya kan. Nah, masing-masing tonjolan itu sebenarnya menunjukkan kepada kita dia umur berapa. Semakin banyak umur berarti semakin banyak dipakai kan untuk mengunyah. Dan itu berarti akan menghasilkan keausan gigi. Ada beberapa metode untuk melihat keausan gigi pada Erectus. Itu adalah dengan melihat derajat kemiringannya. Dan ketika orang memakan daging, itu pasti pola makan ini akan membawa perubahan morfologi pada permukaan oklusal gigi. Permukaan oklusal itu adalah permukaan gigi di mana kita mengunyah. Nah, itu akan menunjukkan pada kita dietnya apa itu. Mereka yang tidak mampu beradaptasi akan terseleksi untuk kemudian tidak ada lagi dalam kehidupan itu, sehingga hanya ada mereka yang mampu beradaptasi. Misalnya mereka yang ada di daerah ketinggian, katakanlah di Bromo atau mungkin di Jaya-Wijaya gitu ya, itu pasti dia mempunyai mekanisme tubuh yang berbeda dengan mereka yang ada di pantai, dengan kapasitas oksigen yang tipis, dengan ketinggian yang seperti itu, memaksa tubuh untuk 2 kali atau bahkan lebih bernapas untuk mendapatkan oksigen untuk memenuhi kebutuhan hemoglobin dalam darahnya gitu ya. Sehingga paru-paru menjadi lebih besar ketimbang mereka yang ada di bawah yang oksigennya banyak, penuh dan bebas gitu ya, daripada mereka yang ada di pegunungan. Akibatnya akan terjadi pembedaan, misalnya rongga toraksnya itu akan lebih besar pada mereka yang di pegunungan daripada yang di di pantai gitu.
itu adalah salah satu model adaptasi yang bisa terjadi di mana-mana, dan itu contoh yang paling gampang untuk mengetahui bahwa evolusi itu bisa karena persoalan adaptasi. Satu-satunya erectus di Indonesia yang punya wajah yaitu Sangiran 17, itu kelihatan banget bahwa tulang pipinya itu begitu menonjol gitu ya. Dan itu juga bisa dikaitkan dengan pola makan. Di satu sisi dikenal bahwa Homo erectus di Indonesia termasuk yang di Sangiran itu giginya lebih kecil dibanding dengan Homo erectus yang di daerah lain. Dan ini juga salah satu bentuk misalnya pola dietnya yang berbeda sehingga mempengaruhi morfologi giginya. Masing-masing erectus punya ciri sagittal killing di sini. Sagittal killing itu juga bisa disebabkan oleh pola makan yang begitu keras sehingga harus membuat otot untuk menarik ini menjadi begitu kuatnya sehingga ini tertarik seperti itu. Karena dia terus mengunyah begitu, nah itu bisa memperkuat daerah sagittal killing misalnya. Secara umum, morfologi erectus itu adalah kepala belakang bagian oksipital itu membentuk satu sudut gitu. Jadi kalau kepala biasanya bulat, ini membentuk satu sudut begitu, dan itu adalah ciri umum dari erectus dengan tonjolan supraorbita yang sangat tebal di daerah ini. Tetapi di Indonesia sama, erectus memang punya oksipital yang seperti itu, tapi di Indonesia jauh lebih fragil dibanding dengan yang lain. Jadi di sini ada 3 tingkatan, arkaik itu yang paling kuno, dan progresif itu yang paling maju. Yang progresif ini ditemukan tidak di Sangiran tapi di Ngandong, Trinil, dan juga di Sabung Macan gitu ya. Nah, yang tipik adalah yang tipikal dari Homo erectus di Sangiran itu, dan ini merupakan persentase terbanyak. Jadi untuk Sangiran sendiri kita mendapatkan 2 fase evolusi. Arkaik itu ternyata berkaitan dengan volume kapasitas tengkorak yang paling kecil di Sangiran. Dia 870 cc. Tetapi tengkoraknya mempunyai tulang yang sangat tebal. Bergerak ke arah kemudian sampai menjelang 700.000 tahun yang lalu, ternyata yang tengkorak ini semakin tipis, tetapi volume otaknya semakin banyak. Artinya dia semakin maju. Nah, ini juga sama dengan yang ada di progresif. Jadi ini menunjukkan sebuah proses evolusi penambahan kapasitas tengkorak yang semakin maju. Kecenderungan atap tengkorak itu semakin lama semakin bundar dan semakin tinggi tengkoraknya. Ini akibat dari gerakan ya, dari muka dan dari belakang itu yang semakin mendekat. Dengan ciri seperti itu, maka kita mengatakan atap tengkorak yang lebih rendah tentunya lebih kuno dibandingkan atap tengkorak yang lebih tinggi. Atap tengkorak yang lebih datar tentunya lebih rendah, lebih kuno dibandingkan dengan atap tengkorak yang lebih bundar. Seperti itu kira-kira demikian.